Halo, halo guys. Selamat datang kembali di Lens Intuitions. Oke, kita langsung aja lah ya. Kali ini aku buka tema dia ingin menyatakan perasaannya sama kamu. Perasaan cintanya kah, sukanya, tertariknya, pedulinya gitu ya. Baik divine feminine atau divine masculine, kamu juga seperti itu ya. Baik kamu divine feminine maupun divine masculine, kamu laki-laki atau perempuan, bebas ya guys. Kamu tinggal sesuaikan saja semua situasi dan kondisinya dengan keadaanmu sendiri. Baik kamu sudah punya pasangan, bahkan menikah, punya anak gitu, atau kamu masih single ya. Karena setiap orang itu yang namanya cinta itu kan datangnya tiba-tiba ya guys, gitu kan. Ketertarikan sama lawan jenis itu kan datangnya tiba-tiba gitu ya. Jadi ini bebas, free gender, dan apapun status kamu saat ini ya. Status hubungan kamu dengan lawan jenis apapun ya saat ini ya teman-teman. Oke, pilih dengan intuisi, tanyakan di dalam hati dan pikiran kalian masing-masing teman-teman. Siapa sih? Bagaimana ciri-cirinya dia yang akan menyatakan perasaannya sama kamu? Bagaimana ciri-cirinya dia yang akan menyatakan perasaannya sama kamu? Mungkin kamu selama ini ada feeling-feeling tertentu nih ya di dalam hati kamu, kayaknya nih orang suka deh sama aku, kayak ini orang suka deh sama aku gitu, kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Ya kita cari tahu ya. Mungkin orang itu terbaca sama kamu nanti dari tebaran kartunya, atau mungkin juga tidak gitu ya teman-teman. Ini bacaan untuk umum, jadi tidak mungkin cocok untuk kalian semua di luar sana ya, yang aku nggak tahu seberapa banyak nanti yang menonton videoku. Jadi kalau memang nggak cocok, kalau memang tidak resonate, tidak sesuai dengan harapan kamu lah tebaran kartunya, ya sudah, tolong dimaklumi ya guys, aku punya keterbatasan gitu ya. Jadi harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya. Sekali lagi, tanyakan di dalam hati kalian, hati dan pikiran kalian, seperti apa sih dia yang akan menyatakan perasaan cintanya sama aku gitu ya. Pilih dengan intuisi, pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan ketiga ya indikatornya ya. Oke, pilihan 1 kita mulai. Halo, pilihan 1, ini indikatornya ya. Kita cari tahu ciri-ciri dia yang akan menyatakan perasaannya sama kamu. Perasaan cintanya kah? Atau sekedar tertarik gitu ya? Atau peduli sama kamu, apapun ya isi hatinya sama kamu. Ini lebih ke lawan jenis ya guys gitu ya. Ini bacaan untuk umum teman-teman ya. Aku nggak akan capek-capek dan nggak akan pernah mau bosan-bosannya untuk menjelaskan. Bacaan untuk umum, tidak mungkin cocok untuk kalian semua di luar sana. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti ya. Akan aku bacakan berdasarkan intuisiku. Yang mana duluan nih yang masuk di dalam intuisiku dan harus aku jelaskan apa adanya. Nggak ada yang aku lebih-lebihin, nggak ada yang aku kurang-kurangi ya guys, gitu ya. Oke, pilihan 1, kita lihat ciri-cirinya dia yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu. Ya, ciri-cirinya dia yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu. Seperti apa sih dia? Ya. Oke, baik kamu divine feminine maupun kamu divine masculine ya guys. Tadi di intro sudah aku jelaskan panjang lebar. Meskipun kamu sudah punya pasangan, tidak menutup kemungkinan ada seseorang yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu, menyimpan perasaan pedulinya sama kamu. Bukan berarti dia ingin menjalin hubungan sama kamu ya guys. Gitu. Jadi di sini temanya adalah siapa yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu. Masalah kamu mau terima dia atau tidak, yaitu balikan lagi ke free will-nya kamu ya. Oke. Di sini ada Six of Wands ya. Ciri-ciri dia yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu, pilihan pertama, seperti apa sih dia? Ada Six of Wands. Oke, oh, bentar. Ada di Hermit ya. Oke, di sini ada The Star, The Sun, dan ada King of Cups. Ya, mungkin kamu sudah punya feeling nih ya, orang ini kok kayak apa ya, caper banget ke kamu mungkin gitu ya. Kita cari tahu ya guys. Dia yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu. Oke, ini lebih ke lawan jenis ya guys, baik laki-laki maupun perempuan, karena zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan seorang perempuan itu menyatakan perasaannya duluan ya kepada seorang laki-laki ya guys gitu. Belum tentu sih, belum tentu dia mau menjalin hubungan gitu. Dia mungkin hanya ingin membuat hatinya lega gitu ya, tidak menyimpan perasaan cinta lagi gitu. Oke. Ada Six of Wands, The Hermit, The Star, The Sun, dan King of Cups.
Oke, 3 major arcana ya. Dari Six of Wands aku lihat di sini aku melihat sedikit ya, ciri-ciri fisiknya nih kayaknya orangnya tinggi ya. Tinggi. Kalau memang kamu yang menonton videoku ini seorang perempuan, kayaknya dia jauh lebih tinggi daripada kamu gitu ya teman-teman ya. Kurus tinggi, sebagiannya lagi ya agak-agak gembil gitu ya, tinggi tapi tetap tinggi, tapi fisiknya gembil gitu loh. Ya berisi lah ya gitu. Ada yang kurus tinggi, ada yang berisi. Mungkin kalau kamu memang laki-laki yang menonton videoku yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu ini, dia ya termasuk golongan perempuan yang tinggi ya guys gitu. Tapi ya 50-50 nih, di sini aku lihat ada yang kurus tinggi, ada yang tubuhnya sedikit berisi gitu ya guys. Oke, dari Six of Wands aku lihat dia ingin menyatakan perasaannya sama kamu ini orang yang sungguh berdedikasi sama pekerjaannya dia, karirnya dia ya. Dia punya kesuksesan di dalam karirnya dia. Dia orang yang sangat-sangat mandiri guys, dari Six of Wands, dari The Hermit gitu ya. Orang yang sangat-sangat mandiri. Dia banyak yang mengagumi kerja kerasnya dia sampai akhirnya dia mencapai kesuksesannya dia sekarang gitu ya. Dia melewati banyak sekali pasang surutnya dalam berkarya gitu ya, berkarir gitu ya teman-teman. Dan pada akhirnya dia mencapai kesuksesannya dia saat ini, dia mencapai kemandiriannya saat ini. Banyak orang yang menghargai dia, banyak yang mencintai dia ya guys. Maksudnya mencintai belum tentu dalam arti kata sebagai pasangan atau lawan jenis, tidak, tapi banyak sekali yang ingin dekat sama orang ini gitu ya, ingin berteman gitu, bahkan keluarganya pun sangat menyayangi dia karena orang ini pekerja keras banget dari Six of Wands ya. Intinya yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu ini punya kesuksesan dan kemandirian secara finansial, sangat mandiri gitu ya. Dia orang yang pekerja keras, orang yang sangat dikagumi banyak orang. Dari The Star ada Six of Wands ya teman-teman. Banyak sekali yang ingin berteman dan dekat dengan dia, nyaman dengan dia, nyaman berada di sekitar dia karena auranya sangat positif ya. Dia punya vibrasi yang sangat positif yang keluar dari dalam dirinya dia gitu ya. Dari The Star dan ada The Sun. Orang ini sangat bahagia, sosok orang yang sangat bahagia dari The Sun. Enggak heran banyak orang yang selalu nyaman berada di dekat orang ini, meskipun orang ini tidak banyak omong gitu ya teman-teman, hanya memperlihatkan senyumannya dia, tertawanya dia, tapi banyak sekali yang nyaman gitu ya teman-teman ya. Bukan hanya lawan jenis ya, sekali lagi aku jelaskan, bukan hanya lawan jenis, banyak sekali yang ingin berteman sama orang ini, bahkan keluarganya senang sekali curhat sama orang ini gitu ya. Mungkin sahabatnya, temannya, ya bahkan pasangannya gitu ya teman-teman ya. Dari The Hermit aku lihat, meskipun orang ini tidak kekurangan teman, teman-teman, ini orangnya banyak sekali temannya ya. Dari Six of Wands dan The Star ini banyak sekali yang kagum sama dia, meskipun dia tidak usah banyak effort, tidak usah banyak usaha untuk mencari teman gitu ya, usaha untuk membuat orang lain suka sama dia, tidak. Tapi orang lain ini otomatis aja ingin berteman sama orang ini gitu, karena orangnya sangat positif, sangat bahagia. Dia bahagia dengan dirinya sendiri, dia bangga dengan dirinya sendiri, dia ingin membahagiakan orang lain juga, terutama orang-orang yang dia sayangi, keluarganya kah, atau kamu nanti sebagai pasangannya. Di sini aku lihat yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu ini dia single parent ya guys, papa atau mama. Intinya dia pernah menikah, dia punya anak, dia suka anak kecil. Bukan hanya orang-orang dewasa yang nemplok sama dia istilahnya gitu ya, tapi saking positifnya orang ini, aura yang dikeluarkan dari dirinya gitu, bahkan anak-anak kecil pun, kan biasanya anak-anak kecil itu kan lebih polos ya guys, sosok yang sangat polos itu juga menyukai orang ini. Dengan melihat orang ini tersenyum aja anak kecil suka gitu ya teman-teman, apalagi orang dewasa gitu ya, intinya seperti itu. Tapi di tengah-tengah banyak orang yang suka sama dia, di tengah-tengah pertemanannya dia yang luar biasa gitu ya teman-teman, karena banyak sekali temannya nih orang ini. Dia mungkin bekerja di bidang yang bergelut dengan banyak orang. Mungkin dia YouTuber, mungkin ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi banyak sekali yang kenal sama orang ini, mungkin dia artis gitu ya teman-teman.
Intinya banyak yang mengenal orang ini, dikagumi lah orang ini ya. Ada The Hermit, dia sebenarnya sosok yang tidak terlalu suka dengan sosialisasi. Sosialita, ya seperti itulah ya. Dia selalu membutuhkan waktu untuk menyendiri dari The Hermit aku lihat. Dia akan sangat tegas mengatakan, ya karena orangnya juga jujur ya dari Star ya. Dari The Star aku lihat orangnya sangat jujur, ada The Star, ada The Sun gitu. Orang ini tidak pernah menyembunyikan perasaannya. Kalau dia mau sesuatu, dia akan mengatakan itu dengan jelas dan tegas, terutama ketika dia membutuhkan waktu untuk sendiri. Dari The Hermit, karena orang ini selalu membutuhkan waktu untuk sendiri. Yang namanya manusia itu kan harus seimbang ya guys, antara sisi pertemanannya dia, duniawinya dia dengan sisi spiritualnya dia. Ketika dia ingin berdoa, ketika dia ingin bermeditasi, karena orang ini dari The Hermit aku lihat energinya, aku merasa orang ini tahu teknik bermeditasi yang baik dan benar gitu ya, dan dia suka menerapkan itu. Dia suka melakukan itu, terutama ketika dia lagi hektik banget gitu ya, lagi capek, lagi anxiety gitu. Jadi ngerasa susah hati, lagi ngerasa capek banget nih badan gitu ya. Dia pengen banget menyendiri. Ya, dan dia akan mengatakan dengan tegas dengan orang-orang sekelilingnya bahwa dia lagi nggak ingin diganggu untuk beberapa saat gitu ya. Dia cenderung ini ya, ambivert ya teman-teman. Ada sisi introvertnya dia, ada sisi ekstrovertnya dia. Dia tahu menempatkan kapan dia harus berhahaha, berngobrol-ngobrol ria, bersosialisasi gitu ya, dan kapan dia memutuskan untuk me time dulu. Ketika dia me time, jangan harap kamu bisa mengganggu dia gitu ya. Jangan harap teman-temannya dia atau bahkan orang tuanya dia ya bisa mengganggu dia. Ya, orangnya akan setegas itu. Kalau dia sudah memutuskan untuk me time, berdoa, bermeditasi, melakukan aktivitasnya yang benar-benar sendiri, misalnya melukis atau membaca gitu, dia benar-benar tidak ingin diganggu dan tidak bisa diganggu. Gitu ya guys. Ya dia dekat dengan Tuhan. Sisi spiritual dan duniawinya dia cukup seimbang, teman-teman ya, seperti tadi aku jelaskan. Sisi duniawi dan spiritualnya dia sangat seimbang gitu ya. Dari The Star dia banyak yang mengagumi, banyak yang ingin dekat-dekat dengan dia, termasuk lawan jenis gitu ya. Banyak yang merasakan nyaman sama orang ini. Dari King of Cups, orang ini penyayang. Ya, orangnya sangat penyayang, lembut hatinya. Dia punya hati yang lembut, punya hati yang sangat sensitif. Dia dari The Sun aku lihat tadi, aku kayaknya udah aku spill ya teman-teman. Orang ini pengen selalu memberikan kebahagiaan kepada orang lain gitu ya teman-teman. Dan nyatanya memang orang lain kalau dia ada di sekitar orang-orang gitu ya, ya memang dengan kehadiran dia aja banyak yang terhibur. Hanya melihat dia tertawa, tersenyum, menyapa seadanya, itu banyak yang terhibur ya. Karena memang orang ini pembawaannya pengen membuat orang bahagia gitu ya, ingin menyebarkan aura-aura yang positif, ingin menyebarkan energi-energi yang positif kepada orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang yang dia sayangi, keluarganya, pasangannya, anaknya gitu ya, seperti itu, orang tuanya gitu ya. Orang ini punya ketulusan, dalam melakukan sesuatu punya ketulusan. Jadi, teman-teman, tadi aku sudah spill juga ya dari The Star, orangnya sangat jujur ya. Jadi ketika dia menyatakan cintanya sama kamu nanti, perasaannya ya, kepeduliannya, ketertarikannya, itu memang benar-benar tulus dari dalam hatinya dia. Ya guys, orangnya sangat tulus gitu ya. Ada ketulusan dan kejujuran sifatnya dia ini gitu ya. Kalau secara fisik aku lihat cukup menarik. Mungkin itu juga yang membuat lawan jenis senang dekat-dekat sama dia. Gitu ya guys ya. Dari King of Cups jujur aku lihat ya. Jujur aku lihat melulu ya. Ya, dari King of Cups orang ini agak sensitif, jadi mudah terluka hatinya. Jadi kalau misalnya dia sedikit merasa ada sesuatu yang tidak sesuai dengan prinsipnya dia, itu dia akan mudah terluka, mudah kecewa. Mungkin itu sisi negatifnya dia ya teman-teman ya, dari King of Cups, saking sensitifnya. Cuman karena dia ingin menunjukkan sisinya dia yang bahagia, dia ingin membahagiakan orang lain juga. Jadi ketika dia kecewa, ketika dia terluka, dia cenderung menyembunyikan hal itu di dalam hatinya dia. Ya, dia cenderung menyembunyikan luka hatinya dia, kekecewaannya dia, kemarahannya dia bahkan gitu ya, di dalam hatinya dia. Ya, karena memang dia ingin membuat orang bahagia, meskipun dia tersakiti, meskipun dia kecewa, dia tidak mau memperlihatkan hal itu.
Yang ingin diperlihatkan dari dirinya adalah ya hanya kebahagiaan saja, keceriaan saja, aura positif saja gitu ya teman-teman. Jadi mungkin orang yang lumayan kenal sama orang ini, yang akan menyatakan cintanya sama kamu ini, mungkin kalau udah lumayan kenal sama orang ini tahu ya, kalau ngomong sama dia itu harus hati-hati. Karena orangnya mudah terluka dan bukan tipe orang yang menyatakan kekecewaannya dengan terbuka gitu ya teman-teman. Ada The Hermit dan ada King of Cups. Dia orang yang romantis, baik divine feminine maupun divine masculine ya, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Dia tipikal orang yang romantis. Jadi kalau kamu nanti dia menyatakan cintanya sama kamu, mungkin dengan kata-kata yang cukup lembut, romantis gitu ya teman-teman. Jadi bikin kamu tuh kayak terlena dengan kata-katanya dia, dengan sikapnya dia, dengan gesture tubuhnya dia, seperti itu ya. Tapi dia lebih suka dengan kata-kata sih, kayaknya ya, aku merasakan energinya orang ini kalau mencintai seseorang itu lebih ke kata-kata gitu ya, lebih ke kata-kata romantis yang dia ucapkan gitu. Karena bahasa cinta masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Nah, dia yang akan menyatakan cintanya sama kamu nih lebih ke ucapan yang romantis, kata-kata yang romantis, kangen, rindu, cinta, sayang, kayak gitu-gitu. Kalau kamu jadi pasangannya dia, ya kamu bakalan di apa ya, diberikan kata-kata itu hampir setiap hari kali gitu ya teman-teman ya, dengan perhatian gitu ya guys. Itu bahasa cintanya dia gitu ya. Aku lihat di sini, terutama bagi kamu yang menonton videoku ini adalah divine feminine ya, kayaknya dia yang akan menyatakan perasaannya sama kamu ini, dia usianya di atas kamu ya guys. Usianya mungkin secara harafiah ya, ini memang usianya di atas kamu, atau kalaupun memang dia seusia sama kamu, tapi bisa dilihat dari sikapnya dia ke kamu, dia jauh lebih dewasa daripada kamu. Old soul ya, jiwanya sudah tua gitu ya teman-teman. Bisa juga dia menjadi dewasa sebelum waktunya ya, lebih dewasa dibandingkan umurnya dia yang sesungguhnya, mungkin karena dia tertempa dengan kehidupannya dia yang cukup sulit ya. Dia punya kehidupan yang cukup sulit di belakang sana, dan itu yang membuat sifatnya, sikapnya, jiwanya jauh lebih dewasa dibandingkan umur yang sesungguhnya gitu ya teman-teman ya. Baik divine feminine maupun maskulin deh ya. Kalau misalnya memang seusia, tapi kemungkinan pembawaannya jauh lebih dewasa dibandingkan kamu yang menonton videoku. Itu dia yang akan menyatakan perasaannya sama kamu. Oke, kita cari tahu teman-teman, outcome-nya gimana? Hasilnya seperti apa? Hubungan kamu sama orang ini yang akan menyatakan perasaannya sama kamu akan seperti apa sih akhirnya gitu ya. Kita lihat ya prediksinya ya guys. Oke, di sini ada Five of Wands, ada The Moon, dan ada The Emperor. Oke, yang menonton videoku ya, yang menonton videoku kayaknya ada yang sudah pernah menikah juga ya. Bukan hanya dia yang akan menyatakan perasaan cintanya sama kamu. Yang akan menyatakan perasaan cintanya sama kamu tadi kayaknya udah aku jelaskan, kalau dia sudah punya anak ya. Ada yang sudah punya anak nih, single parent ya, mama atau papa gitu ya. Kamu pun kayaknya yang menonton videoku, kayaknya kamu juga pernah menikah ya. Bahkan kamu sudah punya anak juga dari The Emperor aku lihat. Oke, outcome-nya seperti apa hubungan kamu sama orang ini? Dari Five of Wands aku lihat, jujur ya teman-teman, kayaknya ada yang akan menolak kehadiran orang ini, pernyataan cintanya dia gitu. Toh juga dia menyatakan cinta bukan berarti dia ingin menjalin hubungan cinta sama kamu guys. Seperti di awal tadi aku jelaskan, seseorang yang menyatakan cintanya sama kita belum tentu dia ingin memiliki hubungan cinta sama kita. Siapa tahu aja dia hanya ingin membuat hatinya lega gitu ya, ingin berusaha untuk bersikap jujur gitu ya guys. Oke, dari Five of Wands kayaknya ada yang pilihan satu ini ada yang akan menolak kehadiran orang ini, apapun alasannya itu ya guys. Mungkin banyak ketidakcocokan. Dari Five of Wands aku merasakan energi banyak perbedaan. Seperti tadi aku jelaskan, perbedaan usia, perbedaan karakteristik yang terlalu mencolok, background keluarga, mungkin perbedaan agama, suku dan sebagainya ya, banyak sekali. Karena di sini aku merasakan energi penolakan. Kamu menolak hubungan sama dia gitu ya, teman-teman. Dengan banyak alasan. Tinggal disesuaikan saja dengan situasi kamu ya. Dari The Moon ya, ada rasa kesedihan di sini. Bisa saja mungkin kamu sudah punya hubungan dengan seseorang ya, teman-teman ya. Makanya kamu menolak orang ini gitu ya. Intinya dari Five of Wands dan ada The Moon kayaknya memang ada yang
menolak orang ini. Jadi kamu cukup menghargai dia jujur sama kamu, tapi untuk menjalin hubungan cinta sepertinya tidak bisa. Ada Five of Wands, ada The Moon, banyak sekali perbedaan guys. Ya seperti tadi aku jelaskan, mungkin salah satu dari kalian sudah punya hubungan dengan seseorang. Lebih ke kamu ya, aku lihat kamu sudah punya hubungan dengan seseorang, ada perbedaan kepercayaan, agama, suku, latar belakang keluarga, pola pikir yang terlalu berbeda, banyak sekali ya. Intinya ada yang akan menolak, dan hubungan ini ya kamu cukup menghargai saja gitu ya, akhirnya hanya berteman saja, cukup tahu saja gitu ya teman-teman. Ada di Emperor. Kalau di Emperor ini aku lihat dari di Emperor kayaknya ada yang akan yuk jalani dulu aja gitu, pendekatan ya, belum hubungan cinta tapi lebih ke pendekatan, masih melihat dulu, terutama bagi kamu yang mungkin sudah punya anak gitu ya teman-teman, kamu dan dia gitu ya punya anak gitu, sudah pernah merasakan kegagalan dalam percintaan, kegagalan yang cukup sakit ya teman-teman. Dari The Moon di sini energi kamu, aku lihat kayaknya kamu pernah merasakan kegagalan dalam hubungan percintaan yang cukup menyakitkan gitu ya. Kamu sudah punya banyak harapan di situ, tapi akhirnya ada hanya kegagalan yang kamu terima. Akhirnya kamu tidak mudah menerima kehadiran orang baru, tidak mudah gitu ya. Akhirnya dari The Emperor aku lihat energinya ada yang berusaha untuk ya udah pendekatan aja dulu, pendekatan yang lebih mendalam, nanti ujungnya seperti apa. Jadi kayak hubungannya kayak lihat dulu nanti deh, meskipun belum ada hubungan cinta ya guys di sini dari The Emperor. Kalau memang cocok nanti pada akhirnya ya udah dilanjutkan di hubungan percintaan, tapi kalau tidak cocok ya sudah berteman saja gitu ya teman-teman ya. Jujur aku lihat outcome-nya adalah belum ada hubungan percintaan, bahkan lebih banyak yang akan menolak kehadiran orang ini di dalam hidupmu. Entah apa alasan kamu ya, mungkin karena kamu masih punya trauma-trauma tersendiri dalam hubungan percintaan, kamu belum siap untuk membuka hati lagi kepada orang yang baru. Tapi sebagian kecilnya lagi kamu akan bicara dengan orang ini ya dari The Emperor, akan jujur ya sama orang ini, yuk jalani dulu pendekatan dulu. Tapi belum ada hubungan yang namanya hubungan spesial, hubungan percintaan gitu ya teman-teman ya. Dilihat aja dulu, pendekatan aja dulu, kalau cocok diteruskan, kalau enggak ya sudah berteman saja, kayak gitu ya. Oke, karakteristik lainnya dari dia yang ingin menyatakan cintanya sama kamu. Oke, Sagittarius, Leo, 9 dan 9. Ya, teman-teman, 9 dan 9. 9 dan 6, sorry. 9 dan 6 ya. Mungkin dia punya energi fire sign ya di sini, terutama Sagittarius dan Leo. Ada angka 9 dan 6, mungkin ini tanggal lahirnya dia, tanggal lahir kamu, bulan lahirnya dia gitu ya. Seperti itu, dia punya energi Aries, Leo, Sagittarius, ada Virgo, Taurus, Capricorn, ada Libra, Gemini, dan Aquarius ya guys. Di sini kuat sekali Leo, Aquarius, ada Virgo di sini. Orangnya sangat intuitif ya. Dia mengerti tentang spiritualitas dan supranatural ya, teman-teman ya. Ya, ada energi Pisces juga, ada energi Scorpio, Pisces kuat ya. Ada energi Cancer ya, entah itu energi zodiak kamu, entah itu energi zodiaknya si dia yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu. Belum tentu ini zodiak kalian berdua, mungkin saja hanya energi yang kamu berdua bawa di dalam diri kalian masing-masing ya guys. Oke, saran untuk hubungan kamu teman-teman ya. Ada honeymoon dan ada keep an open minded. Oke, teman-teman, khususnya bagi kamu yang akan pendekatan dulu sama dia, mungkin kamu akan banyak jalan-jalan ya sama dia. Mungkin jalan-jalan itu berdua saja, menghabiskan waktu berdua, atau mungkin kalau kamu yang sudah punya anak gitu ya, ya menghabiskan waktu bersama anak-anak kalian gitu ya, untuk mengenal satu sama lain ya guys gitu. Mungkin kalian akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk jalan-jalan. Tahap perkenalan itu, tahap pendekatan itu ya guys. Ada keep an open minded. Oke. Ya mungkin bagi kamu yang menolak dia di dalam hidup kamu, karena masing-masing dari kita itu punya karakteristik kriteria dalam mencari pasangan, apalagi kalau dalam hubungannya itu pernikahan ya teman-teman. Jadi ya kenapa kalian menolak, mungkin karena dia tidak sesuai dengan kriteria kamu. Ya banyak sekali perbedaan ya teman-teman ya dari keep an open mind. Tapi ya itu bebas ya, hak kamu untuk menolak atau menerima kehadiran orang ini. Cuman ya kayaknya banyak perbedaan gitu ya teman-teman ya.
banyak yang tidak sesuai dengan kriteria kamu dalam mencari pasangan. Oke, kita cari tahu inisial dia, inisial kamu, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan dia. Oke, aku rapihin dulu. Oke, di sini ada huruf F, L, P, V, M, 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 D, D, dan E ya guys. Ciri-ciri lain dari dia yang akan menyatakan cintanya sama kamu, pilihan 1. Oke, karakteristik lain, dia orphan, dia mungkin sudah tidak punya orang tua gitu ya teman-teman. Dia dari keluarga mampu, family man atau woman. Dia sangat mencintai keluarganya ya. Bersih, dia orang yang bersih, cinta kebersihan, tubuhnya bersih, rumahnya bersih, kendaraannya bersih. Dia orang yang sangat jujur. Single parent, tadi sudah aku lihat ya, ada yang single parent di sini, entah kamu entah dia. Chemistry, khususnya bagi kamu yang akan menerima kehadiran dia, kamu akan merasakan chemistry yang begitu dalam ketika kalian pendekatan bahkan ya. Overthinking, orang yang kadang-kadang overthinking, terlalu banyak berpikir, mungkin dia punya apa ya, masa lalu pengalaman yang kurang baik di belakang sana gitu. Kadang-kadang overthinking orang ini ya. Ya namanya manusia kan ada sisi positif dan negatifnya ya guys. Ada Pisces, dari The Moon aku lihat memang kuat energi Pisces di sini ya guys. Kamu dan dia ini orang yang sangat intuitif ya. Intuisi kamu berdua ini sangat tajam ya guys. Oke teman-teman, itu dia ciri-ciri orang yang akan menyatakan cintanya sama kamu. Dia suka nge-gym ya, aku lihat, suka olahraga lah ya, tubuhnya sangat sehat gitu ya guys. Aku mendengar energinya tiba-tiba seperti itu. Oke, kalau memang cocok aku ikut senang, kalau memang nggak cocok ya harap maklum ya teman-teman. Bye bye. Halo, pilihan kedua. Ini ya pilihannya. Ini sebenarnya warnanya pink loh teman-teman, bukan merah ya, dan indikatornya ini ya. Oke, kita cari tahu ciri-ciri dia yang akan menyatakan perasaan cintanya sama kamu. Mungkin kamu selama ini merasakan kayaknya ada yang perhatiin aku terus deh, kayaknya ada yang stalking aku deh, dan sebagainya gitu ya. Kita cari tahu, benarkah orang ini ya. Nggak akan cocok, nggak akan resonate untuk kalian semua di luar sana ya guys, harap maklum. Kalau memang pembacaannya nanti nggak cocok sama kamu, aku nggak tahu seberapa banyak yang bisa aku tarik di sini ya. Kalau memang nggak cocok, kalau memang nggak resonate ya sudah, mungkin bacanya belum untuk kamu. Aku belum berhasil menarik energi kamu gitu ya. Harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya nanti ya. Ambil positifnya teman-teman ya, dibuang negatifnya. Berikan energi positif di sini ya. Ambil energi positif sebanyak-banyaknya juga. Ya. Oke, kita langsung aja. Ciri-ciri dia yang ingin menyatakan perasaan cintanya sama kamu. Pilihan kedua, hati warna pink. Aku akan jelaskan setiap tebaran kartunya berdasarkan intuisiku secara random. Baik kamu divine feminine, kamu divine masculine, kamu sudah menikah, kamu masih single gitu ya. Bebas ya guys. Karena tidak menutup kemungkinan kalau kamu sudah punya pasangan pun atau bahkan berkeluarga, punya anak, ada seseorang yang menaruh hati sama kamu. Belum tentu dia menyatakan hatinya sama kamu, menyatakan perasaannya sama kamu ini ingin berhubungan cinta dengan kamu, belum tentu ya teman-teman ya. Bisa saja dia hanya ingin membuat hatinya lega gitu ya, tidak ingin menyimpan perasaan, hanya ingin berusaha jujur ya, seperti itu. Oke, pilihan kedua, ciri-ciri dia yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu, cinta, peduli, sayang, apapun itu ya. Ini lebih ke lawan jenis ya guys, pilihan kedua please. Oke, ada King of Pentacles. Teman kerja kamu, rekan bisnis kamu, ada hubungannya dengan pekerjaan ya orang ini ya, di lingkungan pertemanan, tapi lebih ke kamu mengawali hubungan dengan dia ini dari pekerjaan ya. Oke, pilihan kedua, hati warna pink. Ada The Empress, King of Pentacles, The Empress, ada Ten of Swords, King of Wands, Knight of Cups, dan ada Nine of Wands ya. Kamu dapat bonus ya. Aku mau buka 5 kartu, ternyata yang terlempar ada 6 kartu. Oke. Aku akan jelaskan secara acak atau random berdasarkan intuisiku mana duluan yang minta dibacain gitu ya guys. Jadi kamu tinggal sesuaikan saja lah ya dengan keadaan dan situasinya dengan dirimu sendiri.
dengan situasimu sendiri. Oke, dari King of Pentacles dan di Empress, orang ini sangat mandiri. Sangat-sangat mandiri secara finansial juga dia sangat mandiri. Aku lihat di sini yang akan menyatakan perasaan cintanya sama kamu ini dari The Empress ya, dan ada King of Pentacles. Orang ini sudah siap menjadi orang tua atau memang dia sudah menjadi orang tua, single parent ya guys. Aku lihat di sini single parent, ada energi single parent, ada Ten of Swords juga. Mungkin orang ini pernah mengalami kegagalan dalam percintaan, pernah ditinggalkan orang yang dia cintai, pernah mengalami pengkhianatan, khususnya dalam hal cinta. Pengkhianatannya itu, karena pengkhianatan itu kan bukan hanya kita dapatkan dari lawan jenis saja, cinta gitu, tapi kan bisa saja dari pertemanan, dari karir, rekan bisnis, itu bisa saja mengkhianati kita. Bahkan dari keluarga pun bisa saja mengkhianati kita. Tapi di sini aku merasakan energi dari The Empress dan ada Ten of Swords ya. Orang ini pernah menikah, bahkan sudah punya anak, sorry. Ini dia pernah dikhianati oleh pasangannya, mungkin pasangan sahnya. Tapi saat ini dia sudah single, sudah sendiri. Dia sangat bertanggung jawab sama anaknya. Orang ini sangat mandiri, dia pekerja keras, ya, baik divine feminine maupun divine maskulin ya. Dia punya sisi keibuan yang dominan sekali, meskipun dia laki-laki, tapi dia punya sisi keibuan ya, maksudnya dia punya kelembutan gitu ya, dia siap menjadi orang tua. Dia punya ketegasan juga sebagai seorang papa, sebagai seorang ibu gitu ya. Sebagai single parent, dia sosok yang sangat kuat. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri, dia bisa menghidupi anaknya kalau memang orang ini single parent. Tapi yang jelas yang ingin menyatakan perasaannya cinta sama kamu ini secara finansial, baik dia single maupun dia pernah menikah gitu ya teman-teman. Ini memang orang yang punya karir sangat baik. Dia suka barang-barang yang mewah, barang-barang bagus, karena menurut dia dirinya berharga, dirinya pantas untuk mendapatkan itu semua, kemewahan itu, karena dia bekerja keras untuk mengumpulkan materi ya dari usahanya dia sendiri. Yang memilih pilihan kedua kayaknya yang ingin menyatakan perasaan cintanya, perasaan tertariknya sama kamu nih ada dua orang ya, dari King of Pentacles dan ada King of Wands. Yang satunya lagi nih orangnya sangat percaya diri, sangat-sangat percaya diri, dekat dengan dunia spiritualitas dan supranatural, teman-teman ya. Jujur dari King of Wands aku lihat orangnya sangat flirty, suka tebar pesona, agak player, ya agak player, mungkin dia mantan player gitu ya, orang yang kurang bisa berkomitmen dalam suatu hubungan gitu ya teman-teman, karena jiwanya bebas dari King of Wands aku lihat. Mungkin dia pernah menjadi sosok yang seperti itu atau dia masih sampai saat ini ya guys. Yang memilih pilihan kedua sekali lagi kayaknya ada dua orang yang menyimpan perasaan tertariknya sama kamu dan ada keinginan untuk mengatakannya gitu ya, dari Knight of Cups ya. Yang satunya ya dua-duanya sih secara materi sangat baik, sangat-sangat baik ya. Bahkan dari King of Wands juga nih orang yang sangat pekerja keras teman-teman, orang yang agak egois sebenarnya gitu ya. Dari King of Pentacles dan King of Wands sebenarnya orangnya pekerja keras dua-duanya. Cuman yang satunya nih dari King of Pentacles orangnya agak kalem, agak apa ya, pintar sekali menyimpan perasaannya dia gitu ya teman-teman. Bahkan pintar sekali menyimpan perasaan tertariknya sama kamu. Tapi yang satunya dari King of Wands aku lihat orangnya ini sangat menggebu-gebu, sangat berapi-api, karena di sini ada fire sign-nya Leo, Aries dan Sagittarius. Orangnya sangat menggebu-gebu. Secara finansial juga sangat bagus. Cuman kalau dari King of Pentacles di sini sisi duniawinya dia jauh lebih kental ya teman-teman. Kalau King of Wands kan dia sisi rohani dan sisi duniawinya dia seimbang ya. Sisi spiritualnya dia, supranaturalnya dia dengan duniawinya dia, dengan rohaninya dia tuh seimbang. Cuman kalau yang satunya lagi King of Pentacles, dia jauh lebih mementingkan kehidupan duniawinya dia. Gak heran dia suka sekali dengan baju mewah, barang-barang yang bagus, pergi ke tempat yang bagus, berkencan ke tempat yang bagus dan sebagainya gitu ya teman-teman. Kalau kamu nanti jadi pasangannya dia nih gitu ya misalnya, ya ini kan dia ingin menyatakan perasaan sayangnya sama kamu, pedulinya sama kamu, cintanya sama kamu. Perkara kamu mau terima dia atau tidak itu free will ya, terserah kamu mau terima dia atau tidak. Aku tidak membahas hal itu, oke?
Ya, yang satunya ini ya kalau kamu menerima kehadirannya dia di dalam hidup kamu, yang jelas kamu akan dibawa ke tempat-tempat yang cukup bagus dan dia punya kemampuan secara materi ya. Secara finansial dia mampu gitu ya untuk ke tempat-tempat seperti itu gitu ya. Intinya dia punya rumah, dia punya kendaraan gitu dari hasil kerja kerasnya dia sendiri. Ya, sisi rohaninya kurang berperan sih, kurang dia pikirkan di dalam hidupnya dia ya, dari King of Pentacles. Lain dengan King of Wands, dia sisi spiritual dan supranatural cukup kental, rohaninya cukup kental. Dia mengenal spirit guide-nya dia yang menjaga dia, tapi sisi duniawinya dia juga cukup kental. Jadi seimbang nih ya. Dari King of Wands aku lihat memang orangnya sangat tertarik dengan kamu secara fisik. Dia sangat tertarik dengan hal-hal yang sifatnya seksualitas, ya teman-teman ya. Hubungan dewasa seperti itu, ya dari King of Wands. Dari Knight of Cups, sebenarnya baik King of Pentacles atau King of Wands sebenarnya dalam hatinya dia punya sisi yang cukup romantis ya, dari Knight of Cups. Cukup romantis orangnya. Kamu akan dihujani dengan kata-kata cinta. Tapi yang satunya lebih kalem, yang satunya lebih berapi-api, lebih sangat meyakinkan kamu, berusaha untuk sangat meyakinkan kamu tentang perasaannya dia yang sebenarnya, yang satunya lebih kalem gitu ya, terlihat tidak terlalu berapi-api gitu, tapi intinya dua-duanya ini punya ketulusan sama kamu, cinta ya teman-teman. Meskipun dari King of Wands ini memang dia orangnya kurang bisa berkomitmen dalam hubungan percintaan, apalagi hubungan yang serius ya guys, tapi sebenarnya dia punya rasa cinta. Ya, meskipun memang ketika dia menyatakan perasaannya sama kamu dari King of Wands dan Knight of Cups, dia belum ada kepikiran untuk ke jenjang yang lebih serius. Yang dia inginkan adalah ya dia menyatakan cintanya dulu sama kamu gitu. Udah sampai segitu aja dulu gitu ya. Belum ada ke jenjang pernikahan, ke hubungan yang jauh lebih serius gitu belum, karena memang jiwanya bebas. Ya, dari King of Wands dan ada Knight of Cups di sini. Tapi dasarnya memang dia sebenarnya punya perasaan lah sama kamu, perasaan cinta, tertarik, terutama secara fisik ya. Dari King of Wands aku lihat ketertarikan dia sama kamu nih jauh ke fisik ya. Kamu mungkin di mata dia sangat menarik, cantik, ganteng, seksi gitu ya. Terlihat sangat bugar, terlihat sangat, ya seperti itulah secara fisik gitu ya teman-teman ya. Dari Nine of Wands, orangnya pekerja keras, tadi sudah aku jelaskan, orangnya pekerja keras, orangnya kalau sudah melakukan sesuatu harus dapat, menginginkan sesuatu harus dapat, dia akan berusaha dulu sampai segenap jiwa dan raganya dia gitu ya. Tapi hasilnya seperti apa ya, dia cenderung apa ya, ingin berusaha dulu. Hasilnya nanti ya lihat aja nanti gitu ya teman-teman ya. Yang ingin menyatakan perasaan cintanya sama kamu seperti itu. Dia pekerja keras, dia sudah melewati banyak sekali kesulitan di dalam hidupnya dia dari Nine of Wands dan ada Ten of Swords ya. Bahkan dalam dunia percintaan dia pernah apa ya, berusaha segenap hati gitu ya mempertahankan hubungannya dia di hubungannya dia sebelumnya ya guys. Tapi pada akhirnya hubungan itu tidak berhasil gitu ya, seperti itu. Dia pokoknya orangnya punya tekad yang cukup kuat ya dalam karirnya dia, dalam cintanya dia gitu. Punya tekad yang cukup kuat gitu. Punya ada energi api di sini aku lihat ya, teman-teman ya. Ada Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada energi dari Gemini, Libra, Aquarius. Ada Taurus, Virgo, Capricorn ya. Ada sedikit Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, kita lihat seperti apa sih hubungan kamu dengan dia pada akhirnya ya. Apakah kamu akan menerima orang ini? Di sini ada Ten of Pentacles. Pada akhirnya hubungan kamu dengan orang ini seperti apa sih? Ada Queen of Wands. Satu kartu lagi. Oke. Ada Two of Wands. Oke. Teman-teman, aku akan membacakan setiap tebaran kartunya, setiap energinya ini yang masuk duluan di intuisiku ya. Oke, dari Ten of Pentacles kayaknya antara kamu dengan orang ini memang berjodoh. Intinya kamu akan menerima kehadiran orang ini dari Ten of Pentacles ya. Kamu akan menerima kehadiran orang ini baik divine feminine maupun divine masculine, baik laki-laki maupun perempuan ya, teman-teman. Ya.
Kamu akan menerima kehadiran orang ini, dan ujung-ujungnya akan ada pernikahan di sini ya, dari Ten of Pentacles. Kamu akan punya keluarga dengan orang ini, punya keluarga bahagia, secara materi berkecukupan, karena memang kamu juga energinya aku rasakan, kamu juga tipe orang yang sangat mandiri secara finansial, kamu punya kesuksesan secara finansial, karir, kamu bahkan pencinta keluarga, kamu juga tipikal orang yang udah siap nih berumah tangga, udah siap nih punya anak gitu ya. Kamu senang sekali membahagiakan keluargamu, orang tuamu terutama, kamu penyayang binatang. Aku mendengar energinya seperti itu ya teman-teman. Dan kayaknya ending dari hubungan kalian ya, kamu akan menjalani ya sama orang ini ya, sama orang yang akan hadir ini, yang akan menyatakan cintanya. Dan aku lihat energinya ada beberapa dari kamu yang akan berakhir bahagia dengan orang ini, berkeluarga ya. Baik kamu yang memang sudah punya anak, dia sudah punya anak, ya kalian akan saling menerima kehadiran anak kalian masing-masing gitu. Akhirnya membentuk keluarga bahagia lah gitu ya. Tidak kekurangan kasih sayang, tidak kekurangan finansial. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman, diaminin ya. Dari Queen of Wands dan Two of Wands. Teman-teman, jujur aku lihat energi kamu di sini sepertinya juga agak player. Kamu kurang bisa berkomitmen juga. Dan kehadiran orang ini, bahkan mungkin kamu sudah punya hubungan ya dengan seseorang. Aku jujur ya bicara ya. Bahkan di sini kamu energinya aku rasakan kamu sudah ada yang punya keluarga gitu ya. Kamu sudah punya anak, sudah punya suami, sudah punya pasangan gitu ya. Sudah punya hubungan lah dengan seseorang. Cuman karena memang kamu energinya aku rasakan kamu juga tipe orang yang gampang dibuat penasaran, tipe orang yang agak flirty juga gitu. Jadi kayaknya kamu ketika orang ini datang, ada Two of Wands, soalnya aku lihat kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan. Kamu ingin meneruskan hubungan dengan pasangan kamu sebelumnya, atau ada menerima cinta orang ini, atau kamu jalani dua-duanya. Pokoknya kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan. Kebingungan lah ya. Khususnya bagi kamu yang sudah punya pasangan. Ya, aku apa adanya di sini ya guys. Ada Two of Wands, kayaknya kamu energinya yang menonton videoku, kamu ada yang sudah punya pasangan, dan ketika orang ini datang, kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan yang cukup membuat kamu bingung. Karena orang ini datang, itu mungkin sesuai dengan kriteria kamu dalam mencari pasangan juga gitu ya. Dalam melihat sosok lawan jenis gitu ya. Jadi kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan. Kamu akan menerima orang ini dan meninggalkan orang yang lama, atau kamu menjalani dua-duanya. Intinya kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan teman-teman. Pilih dengan bijak ya guys. Jangan lihat dari fisik saja. Jangan lihat dari materi saja, apa yang dia punya, terus seperti apa fisiknya. Apa yang membuat kamu bahagia saja deh, itu yang dilihat ya guys ya. Pilih dengan bijak. Pakai intuisi kamu. Gitu ya guys. Jangan kalau dalam memilih, terutama pasangan ya, dan kalau memang tujuannya serius gitu ya, jangan memilih hanya dilihat apa yang dia punya, dia seperti apa fisiknya, tapi dengarkan hati kecil kamu gitu ya. Karena memang ada yang akan dibuat bingung ketika orang ini datang menyatakan cintanya sama kamu, terutama bagi kamu yang memang sudah punya pasangan. Entah kamu itu pasangan sah, atau kamu baru pacaran atau tunangan saja. Intinya kamu akan dihadapkan dengan dua pilihan. Kamu menerima cinta orang ini, kamu melepaskan orang yang lama, atau bahkan kamu menjalani dengan keduanya. Gitu ya, aku apa adanya. Oke. Apa yang perlu kamu ketahui di dalam hubungan kamu? Di sini ada true love, ya. Khususnya bagi kamu yang akan berakhir bahagia bersama orang ini, punya keluarga bahagia, cukup materi, cukup kasih sayang gitu ya. Ini adalah true love. Kamu berdua ya, bukan hanya kamu saja, bukan hanya dia saja, tapi kamu berdua akan merasakan bahwa ya inilah orang yang tepat, inilah cinta sejatiku ya. Stay optimistic about your love life. Tetap optimis tentang kehidupan percintaan kamu, khususnya bagi kamu yang memang pernah merasakan sangat-sangat kecewa sama lawan jenis, kegagalan dalam percintaan, pernikahan, pertunangan, atau apapun itu. Tetap optimis dengan kehidupan percintaan kamu. Semesta tidak akan pernah salah dalam mendatangkan orang yang paling benar untuk kamu ya guys. Oke, apa yang perlu kamu ketahui lagi tentang dia yang akan menyatakan cintanya sama kamu? Oke, pilihan kedua, universe please. Oke, ada angka 8, ada angka 5, mungkin tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, bulan lahir kamu, bulan lahir dia.
Ada Leo dan ada Leo. Ya, kental sekali. Mungkin ini energi zodiak kamu, energi zodiak dia. Di sini tadi udah aku jelaskan ya, energi zodiaknya ya. Bisa saja itu zodiak kamu, bisa saja itu zodiaknya dia, energinya. Belum tentu itu zodiak kalian masing-masing, bisa saja hanya energi yang kalian berdua bawa di dalam diri kalian masing-masing ya guys. Inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama panggilan kamu dan nama panggilan dia ada di dalam nama kamu dan namanya dia ya. Kita lihat ya, pilihan kedua, hati, fuchsia atau warna pink. Wow, aku rapiin dulu. Banyak sekali ya, kayaknya banyak yang memilih pilihan kedua nih ya. Oke, di sini ada I, B, B, R, R, Q, A, U, W, M, M, X, L, O, dan Z ya. Inisial kamu, inisial dia, atau huruf-huruf ini ada di dalam nama kamu dan namanya dia. Oke, kita cari tahu lagi. Karakteristik tambahannya dia, ciri-ciri tambahannya dia yang akan menyatakan perasaan cintanya sama kamu. Hati warna pink atau fuchsia. Ya. Oke, aku rapihin dulu ya. Oke, di sini ada true love ya. Dikonfirmasi ya teman-teman. Tadi dari oracle-nya juga ada true love. Di sini ada true love. Kalian akan merasakan cinta sejati lah. Ini dia orangnya nih. Ini cinta sejati aku nih gitu ya. Ada rambut berwarna, orangnya sangat stylish ya. Dari King of Pentacles tadi aku lihat juga orangnya sangat stylish, fashionable banget gitu ya teman-teman. Dia suka mewarnai rambutnya entah divine feminine maupun maskulin ya. Ada tebar pesona dari King of Wands tadi aku sudah lihat ya teman-teman. Orangnya suka tebar pesona, agak genit gitu. Family man atau woman. Taurus. Ada cinta pada pandangan pertama. Dia merasakan cinta begitu pada pandangan pertama sama kamu ya. Ada mandiri ya, khususnya bagi kamu yang merasa dicintai oleh dua orang. Dia orang sangat mandiri dua-duanya ya. Datang dari keluarga mampu. Ya secara fisik sih aku lihat jujur ya sangat-sangat terlihat menarik di mata lawan jenis terutama. Ya, sangat-sangat menarik di mata lawan jenis. Di mata lawan jenis nih orang ini terlihat sangat ganteng, terlihat sangat cantik, seksi, secara fisik seksi gitu ya, hot banget gitu ya. Terutama dari energi King of Wands aku lihat ya teman-teman. Orangnya gagah, suka olahraga, nge-gym, olahraga, tubuhnya kelihatan sangat sehat deh pokoknya gitu ya teman-teman. Dia suka sekali berkendara roda 2, meskipun dia punya roda 4, tapi mungkin orangnya sangat simple gitu ya, pengen cepat sampai tujuan. Orangnya sangat satset gitu ya teman-teman. Jadi dia lebih suka pakai kendaraan roda 2, motor lah ya gitu ya. Itu teman-teman yang akan menyatakan cintanya sama kamu. Diambil positifnya, diambil energi positif sebanyak-banyaknya. Kalau memang nggak cocok, tolong dimaafkan, tolong dimaklumi ya. Bye-bye. Hula halu yang memilih hati warna hijau. Ya, indikatornya ya, pilihan ketiga. Kita lihat ciri-cirinya dia yang ingin menyatakan cintanya sama kamu. Sebenarnya dia pengen banget nih nyatain cintanya sama kamu ya. Ciri-cirinya dia baik divine feminine maupun divine maskulin, baik laki-laki maupun perempuan, baik sudah memiliki hubungan dengan seseorang, bahkan berkeluarga ataupun belum ya guys. Karena cinta itu kita tidak tahu kapan datangnya. Seperti itu ya. Mungkin tidak akan cocok, tidak akan resonate untuk kalian semua di luar sana. Kalau memang cocok, aku ikut senang, aku ikut bahagia teman-teman. Diambil positifnya, dibuang yang negatifnya, diambil energi positif sebanyak-banyaknya ya teman-teman ya. Dan kalau memang nggak cocok, ya mungkin temanya belum untuk kamu dan aku belum berhasil menarik energi kamu. Tolong dimaafkan, tolong dimaklumi ya guys. Kita fun reading di sini. Oke, harap bijak dan bersikap dewasa dalam menyikapi setiap tebaran kartunya ya. Baik divine feminine maupun maskulin kamu yang menonton videoku, baik laki-laki maupun perempuan. Oke, ciri-ciri dia yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu. Udah lancar aja. Baik itu cinta, peduli, ketertarikan ya teman-teman. Oke, yang ingin menyatakan perasaan cintanya sama kamu, yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu, hati warna hijau. Oke, the devil, ada Ace of Pentacles, oke, Queen of Swords, 2 kartu lagi, oke, the Fool, 1 kartu lagi, yang ingin menyatakan perasaan cintanya sama kamu, hati warna hijau, the Hangman, oke.
The Devil, Ace of Pentacles, Queen of Swords, The Fool, dan The Hangman. Oke, iya, dia jelas akan menyatakan perasaannya sama kamu ya teman-teman. Ketertarikannya dia, kepeduliannya dia, cintanya dia, sayangnya dia, apapun itu ya. Istilahnya yang ada di hatinya dia lah gitu. Ini lebih ke lawan jenis ya. Apapun status kamu dengan seseorang gitu ya, kamu sudah berkeluarga, kamu sudah punya hubungan dengan seseorang. Karena apa teman-teman? Belum tentu dia ingin menyatakan cintanya sama kamu, mengatakan perasaannya sama kamu, isi hatinya sama kamu nih untuk menjalin hubungan cinta sama kamu tuh belum tentu. Bisa saja memang dia memang orang yang jujur, tipikal orang yang jujur, tipikal orang yang nggak suka tuh nyembunyiin sesuatu di dalam hatinya dia. Tipikal orang yang jujur lah ya, gitu ya teman-teman ya. Bisa saja dia hanya bertujuan supaya dia lega lah hatinya, bukan bermaksud untuk punya hubungan cinta sama kamu. Apalagi kalau dia sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan. Kan begitu ya. Tinggal disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Masalah kamu mau terima cintanya dia atau tidak, yaitu kembalikan ke hak masing-masing. Free will-nya kamu ya guys. Aku hanya membuka tema tentang siapa sih ciri-cirinya dia nih yang ingin menyatakan perasaan cintanya sama kamu nih sebenarnya. Oke? Dari The Devil. Oke. Dia yang ingin menyatakan cintanya sama kamu, menyatakan ketertarikannya sama kamu, jujur, dia mungkin akan memuji kamu secara fisik lebih banyak. Ya, mungkin kamu akan dipuji kalau kamu cantik deh, kamu seksi deh, kamu ganteng deh gitu. Aku jadi suka deh sama kamu. Jadi lebih ke fisik yang akan dia katakan sama kamu ya guys. Karena orang ini jujur, dari The Devil, jujur-jujur mulu ya. Dari The Devil aku lihat orangnya sangat menikmati kegiatan yang sifatnya seksualitas, kegiatan intim, kegiatan dewasa, hubungan badan, seperti itu ya. Dia sangat menikmati hal-hal yang sifatnya seperti itu. Ya guys, orangnya sangat posesif kalau dia sudah menginginkan seseorang, kalau dia sudah punya hubungan dengan seseorang, kalau dia sudah mencintai seseorang. Sangat posesif. Pokoknya orang yang ada di sampingnya dia itu hanya milik dia. Itu yang ada itu sifatnya dia ya teman-teman ya. Mungkin dia pernah mengalami ketergantungan terhadap sesuatu, entah itu seksualitas, karena aku energinya kuat sekali di sini tentang seksualitas ya teman-teman ya. Bahkan dia mungkin pernah mengalami ketergantungan terhadap ya itu ya. Ya obat-obatan terlarang, mungkin tentang ya sesuatu hal yang sifatnya negatif ya, seperti itu teman-teman. Tapi dia sangat pekerja keras loh ya. Dari The Devil dan ada Ace of Pentacles. Orang ini punya kemauan yang sangat kuat. Kalau itu ada hubungan dengan apa yang dia inginkan. Kalau kita bicara karir nih misalnya, keuangannya dia dari Ace of Pentacles. Orang ini sangat pekerja keras. Sangat-sangat pekerja keras gitu. Jadi punya kepercayaan diri yang sangat tinggi dari The Devil. Dia punya keuangan yang sangat kuat, cukup kuat, sangat mapan. Dia sangat mampu secara finansial, karirnya dia sangat bagus. Dari Queen of Swords orangnya sangat jujur, apa adanya. Ya dia akan menyatakan perasaannya sama kamu dengan jujur ya. Jadi saking jujurnya, jujur aku lihat sih dia nggak terlalu peduli kamu akan menerima cintanya dia atau tidak. Karena tujuan orang ini adalah ya aku cuman mau menyatakan perasaan aku sama kamu, kamu mau terima atau tidak ya terserah kamu, aku nggak peduli gitu. Karena di sini ada The Fool. Orang ini easy going banget sebenarnya. Ya orangnya easy going banget, nggak baperan. Kalaupun kamu menolak dia gitu, dia tidak terlalu membawa ke hati. Mungkin dia akan merasa kecewa sebentar, tapi kemudian dia akan apa ya? Dia tahu cara gimana menghilangkan kekecewaan di hatinya ini dengan cepat. Dia tahu ya teman-teman, karena dia punya sisi humoris dari The Fool. Orangnya sangat humoris, jiwanya bebas aku lihat. Cenderung tidak bisa dikekang oleh siapapun ya. Misalnya dalam hal pekerjaan aja, kalau misalnya dia bekerja dengan orang yang sangat mengekang kebebasan orang ini, dia akan sangat tegas untuk meninggalkan keadaan itu, meninggalkan pekerjaan itu. Dia sangat percaya diri, dia merasa mampu untuk mencari bisnis baru, mencari peluang baru dalam hal pekerjaan gitu ya. Karena dia punya sisi
kepercayaan diri yang cukup tinggi dari the devil, dari Queen of Swords, dan ada the Fool ya. Dia akan sangat tega meninggalkan suatu kondisi, suatu keadaan, pertemanan, kisah cinta yang menurut dia tidak sesuai dengan prinsipnya dia. Tidak membuat dia bahagia, yang hanya mengekang kebebasannya dia. Misalnya dalam hal cinta gitu ya. Dia punya hubungan dengan seseorang lawan jenis. Tapi pasangannya ini mengekang kebebasannya dia akan dengan tegas meninggalkan orang itu. Dari Queen of Swords. Orangnya tegaan banget dalam segala sisi kehidupannya dia. Orangnya sangat ingin mencari kebahagiaan dia, kepuasan hidupnya dia, ya, dari the Fool aku lihat. Jadi kalau dia merasakan ketidaknyamanan di suatu keadaan, di suatu situasi, bahkan itu pertemanan, dia akan sangat tegas meninggalkan hal itu, ya teman-teman ya. Kalau misalnya di lingkungan keluarganya dia ada yang menyakiti hatinya dia, ada yang tidak sesuai dengan hatinya dia gitu ya, dia akan sangat tegas untuk menegur orang itu. Bahkan keluarganya, orang tuanya, siapapun itu ya teman-teman, karena orangnya sangat berani, pemberani sekali, sangat straight to the forward. Orangnya nggak peduli orang lain suka atau tidak dengan dia. Yang dia pentingin adalah dirinya sendiri, kebahagiaan dirinya sendiri ya. Dari the Fool aku lihat memang, tapi dia punya sisi humoris. Dia agak konyol gitu orangnya ya, suka sekali bercanda gitu. Banyak temannya sebenarnya ya, karena dia friendly ya, easy going gitu ya. Jadi dia dibawa kemana-mana bisa, maksudnya berkumpul, bergaul dengan segala kalangan dia bisa gitu teman-teman ya. Orangnya agak semau gue gitu ya, suka-suka hati gue gitu. Bahkan aku lihat di sini ada the Fool di sini. Ini aku merasakan energi spirit guide-nya dia ini sering sekali memperingati dia ya, di intuisinya dia. Cuman karena dia orangnya memang berjiwa bebas, jadi dia kadang-kadang suka tidak memperdulikan peringatan dari spirit guide-nya dia, para penjaganya dia, gitu ya. Dari The Hangman di sini sebenarnya dia sisi spiritualitasnya dia, sisi rohaninya dia dengan sisi duniawinya dia sangat seimbang ya guys. Dia sebenarnya ketika dia lagi eling gitu ya, ketika dia lagi sadar gitu, dia dari The Hangman aku lihat dia suka sekali berdoa, bermeditasi. Dia cukup intuitif ya, intuisinya dia cukup tajam, karena dia sebenarnya cukup dekat dengan Tuhannya, cukup dekat dengan pencipta gitu ya. Dia memang jiwanya bebas, tapi ketika dia membutuhkan waktu untuk sendiri, dia akan sangat tegas untuk mengatakan hal itu sama keluarganya, sama pasangannya, gitu ya teman-teman. Karena gini, masing-masing manusia itu kan punya sisi negatif dan positif, gitu ya. Meskipun orang ini mungkin bagi orang yang pernah punya hubungan sama orang ini atau kurang mengenal orang ini toksik banget gitu, dinilainya orangnya toksik banget gitu ya. Tapi sebenarnya sisi spiritualnya dia cukup kental ya teman-teman gitu. Dia sangat percaya dengan pencipta. Kalau dia membutuhkan waktu sendiri, me time ya, me time-nya dia itu memang dia banyak melakukan meditasi, berdoa gitu ya, membaca buku gitu ya teman-teman. Ya meskipun orang ini suka sekali bersosialisasi dari The Fool orang ini ya teman-teman ya, banyak sekali temannya, tapi ya ada momen-momen tertentu dia membutuhkan waktu untuk sendiri sih aku lihat dari The Hangman ya. Oke, dia akan menyatakan cintanya sama kamu. Dari The Hangman aku merasakan energi dia kadang-kadang punya pola pikir yang out of the box ya teman-teman ya. Ya, orang ini kadang-kadang punya pola pikir yang berbeda dari orang kebanyakan ya, dan dia nggak peduli sih sebenarnya kalau orang lain mau menerima pola pikirnya dia atau tidak. Dia punya sifat yang cenderung tidak peduli dengan pendapat orang lain tentang dirinya dan hidupnya gitu ya teman-teman ya. Dia dari The Hangman aku lihat dan merasakan kalau orang ini punya pola pikir yang mungkin kebanyakan tidak bisa diterima oleh orang banyak ya, mungkin tidak bisa diterima oleh orang banyak pola pikirnya dia sendiri, dan dia seperti tidak peduli dengan hal itu ya guys. Oke, kalau secara fisik, sedikit ya aku melihat di sini di tebaran kartunya, secara fisik kayaknya dia lebih tinggi dari kamu. Ya disesuaikan saja ya guys. Kalau misalnya kamu yang menonton videoku ini seorang perempuan, dia punya tinggi badan yang lebih tinggi dari kamu, tapi tidak terlalu mencolok ya. Jadi
tidak terlalu banyak lah perbedaannya gitu ya. Misalnya kamu yang menonton videoku laki-laki, ya orang ini, wanita ini ya sama tinggi badan kamu memang tidak terlalu jauh ya perbedaannya gitu kan. Ada ya yang jauh gitu, yang satunya tinggi banget, yang satunya gitu ya. Ya ini kayaknya tidak terlalu banyak perbedaan dari tinggi badan ya teman-teman. Aku lihat bukan tipe orang yang kurus gitu, dia agak berisi tapi juga tidak bisa dibilang yang montok gitu ya. Pokoknya adalah lekuk badannya, baik laki-laki maupun perempuan. Suka olahraga sekali, nge-gym, olahraga, badannya kelihatan fit banget, sehat banget, seksi, laki-laki atau perempuan ya. Seksi, kelihatan ya, seksi secara dilihat laki-laki dan perempuannya gitu ya teman-teman ya. Laki-laki seksinya seperti apa sih, perempuan seksinya seperti apa sih gitu. Ada lekuk badannya lah seperti itu. Kelihatan sangat bugar, kelihatan sangat sehat tubuhnya teman-teman, dari The Devil dan ada The Fool di sini ya. Ada yang suka nge-gym ya, aku lihat ya teman-teman. Tapi namanya olahraga itu kan bukan hanya nge-gym ya teman-teman. Seperti itu. Yang jelas dia orangnya sangat straight to forward. Orang yang tidak terlalu mengenal orang ini, mungkin kelihatannya orang ini sangat sulit didekati ya, nggak bisa bercanda lah istilahnya, seperti itu, menyebalkan kesannya orang ini ya teman-teman ya. Oke, kita lihat hubungan kamu sama orang ini seperti apa sih ya, prediksinya ya teman-teman. Hubungan kamu dengan orang ini seperti apa sih gitu, perkiraannya. Oke, ada Ace of Wands. Oke. Hubungan kamu dengan orang ini pada akhirnya seperti apa sih? Knight of Pentacles. Pilihan ketiga, hati warna hijau. Spirit, please. Spirit guide. Hubungannya mereka dengan orang ini seperti apa pada akhirnya? Page of Pentacles. Oke. Sebagian besarnya ya kamu akan menerima orang ini. Ya guys, sebagian besarnya kamu akan menerima orang ini. Meskipun jujur aku lihat belum ada ke taraf pernikahan gitu ya, tapi kayaknya dari Knight of Pentacles dan Page of Pentacles di sini kamu akan langsung mengatakan hal-hal yang serius ya, mungkin arahnya ke hubungan yang serius. Meskipun belum ada pernikahan di sini, jujur mungkin kamu masih sama-sama mencari uang gitu ya, supaya lebih mandiri lagi secara finansial, karena namanya pernikahan itu kan bukan hanya kamu dan dia. Kamu akan punya anak mungkin, kalau kamu memang memutuskan untuk punya anak ya teman-teman. Banyak yang harus diperhitungkan gitu ya, banyak yang harus dipertimbangkan, banyak yang harus dipikirkan. Bagaimana pesta pernikahannya nanti, dan sebagainya. Mungkin ya masih dalam taraf pengenalan lebih jauh lagi, mungkin juga ngumpulin uang dulu, tapi intinya di sini akan ada keseriusan di dalam hubungan kamu dengan orang ini. Tapi ya untuk kepernikahan yang benar-benar menikah gitu kayaknya masih jauh ya. Mungkin kesepakatan antara kamu dengan orang ini ya teman-teman, dengan orang yang akan menyatakan cintanya sama kamu. Intinya kamu akan menerima kehadiran orang ini, akan ada banyak taraf perkenalan yang serius gitu ya, perkenalan karakter masing-masing, keluarga masing-masing, mungkin akan bercerita tentang masa lalu gitu ya. Ya seperti itu teman-teman ya. Dari Ace of Wands ya, akan ada yang jadian, kamu menerima kehadiran orang ini, dia akan menjadi cinta baru kamu, atau vice versa, dia juga menjadi cinta barunya kamu. Di sini hubungannya bakalan penuh dengan cinta, penuh dengan gairah ya teman-teman. Ada love, ada cinta, ada lust, ada love and lust, ada gairah dan cinta juga di situ ya teman-teman ya. Intinya adalah yang memilih pilihan ketiga sebagian besarnya ini akan langsung jadian ya. Sebagian besarnya akan langsung jadian, ada hubungan percintaan. Tapi sebagian kecilnya, yuk pendekatan dulu deh yuk, kan nggak bisa langsung kamu nyatain cinta ke aku terus kita langsung jadian, kan nggak seperti itu gitu. Ada yang akan pendekatan tapi ujung-ujungnya ya ke arah hubungan romansa ya guys gitu. Intinya kamu tetap menerima kehadiran orang ini. Ada yang langsung jadian, menerima cintanya, ada yang masih yuk kenalan dulu, yuk pendekatan dulu, seperti itu ya. Oke, apa yang perlu kalian ketahui di dalam hubungan ini? Pilihan ketiga, hati warna hijau.
My spirit guide please. Pilihan ketiga, hati warna hijau. Apa yang perlu mereka ketahui di dalam hubungan ini? Ya, ada new love. Ya, ini cinta baru bagi kamu ya. Baik kamu sudah pernah menikah maupun belum, kamu masih single lah intinya. Ini adalah cinta baru. Sebagian besarnya yang memilih pilihan ketiga ini adalah cinta baru untuk kamu. Mungkin kamu baru healing dari kisah cinta kamu yang lama gitu ya, entah dia entah kamu ya, vice versa, energinya bisa terbolak-balik. Atau sama-sama ini adalah hubungan cinta yang baru gitu ya. Mungkin kalian belum pernah punya hubungan cinta sebelumnya, akhirnya begitu kalian jadian, ini adalah hubungan yang baru untuk kalian gitu teman-teman ya. Di sini juga ada give your relationship change ya, beri kesempatan bagi hubungan kamu ya teman-teman ya, untuk perkenalan dulu, untuk penjajakan dulu, jangan langsung ngomongin pernikahan dulu karena nggak gampang ya teman-teman. Kehidupan pernikahan itu sangat sulit gitu ya. Jadi beri kesempatan untuk saling mengenal dulu, kesempatan di dalam hubungan ini gitu ya teman-teman ya. Kalau nanti memang intuisi kalian berkata, oh iya nih, ini dia adalah jodohku ya, semesta akan menggiring kalian berdua ke arah itu ya teman-teman. Tapi untuk sementara sama-sama mengenal dulu ya, work on your partnership ya, saling mengenal, saling memahami situasi dan kondisi masing-masing, bukan hanya kalian berdua tapi keluarga juga, seperti itu ya. Terutama bagi kamu yang memang tujuannya serius nih, kan bukan hanya bicara tentang kamu berdua saja, tapi di situ kan ada keluarga besar. Kalau kamu single parent, di situ juga kan kita bicara tentang anak ya kan. Oke. Di sini ada energi fire sign Leo, Sagittarius dan Aries, ada Capricorn, Virgo dan Taurus, ada ini kuat di Capricorn ya teman-teman ya di sini. Ada Gemini, Libra dan Aquarius. Itu energi zodiak kamu, energi zodiaknya si dia yang ingin menyatakan perasaannya sama kamu. Bisa saja hanya energi, belum tentu zodiak kalian berdua. Oke, apa yang perlu kalian ketahui lagi tentang orang ini? Wow. Ada angka 8, ada angka 6, Aries dan Aries. Wow, fire sign-nya kuat sekali di sini ya, teman-teman. Entah zodiak kamu, entah zodiaknya dia. Energi ya. Energi fire sign-nya di sini ada Aries dan Aries ya. Oke. Inisial kamu, inisial dia atau huruf-huruf ini ada di dalam nama panggilan kamu, nama panggilan dia, namanya kamu ya. Tinggal disesuaikan situasi dan kondisinya dengan hidupmu sendiri. Oke. Oke, di sini ada T, N, D, O, C, E, M, K, R, X, A, U, U-nya ada 3 kali ya guys, F, L, dan M ya. Di sini ada huruf X. Mungkin saja yang akan menyatakan perasaan cintanya sama kamu ini mantan kamu ya guys, tapi dia membawa cinta yang baru. Mungkin dia menunjukkan dia sudah berubah gitu ya teman-teman ya. Oke, karakteristik lainnya yang perlu kamu tahu tentang dia yang akan menyatakan perasaannya sama kamu. Perasaan cintanya, tertariknya, pedulinya, apapun itu. Oke. Karakteristik tambahannya, oke. Aku betulin dulu ya. Oke, ladies and gentlemen, di sini ada intuitif, orangnya sangat intuitif ya. Intuisinya sebenarnya sangat tajam ya teman-teman. Dari The Hangman tadi sudah aku spill ya tadi ya, sudah aku jelaskan sedikit. Orangnya sangat intuitif, dia cukup dekat dengan penciptanya. Sisi spiritualnya dia cukup kental ya teman-teman ya. Ada hewan, dia suka hewan. Dia pencinta hewan atau dia bekerja di yang ada hubungannya dengan hewan. Di sini ada chemistry ya. Kamu dan dia mungkin merasakan chemistry, kecocokan yang sangat besar di situ. Akhirnya kalian menjalin hubungan. Ada belahan dagu, pekerja keras ya. Tadi aku sudah jelaskan dari apa ini? The Devil, ya dia pekerja keras banget-bangetan ya teman-teman. The Devil dan Ace of Pentacles ya. Ada Virgo, ada senyum. Mungkin senyumnya manis, kamu tertarik dengan senyumnya dia pertama kali. Mungkin dia tertarik dengan senyum kamu, seperti itu. Orangnya suka sekali tersenyum. Ya, tadi The Fool aku lihat banyak temannya, mungkin dia friendly banget. Jadi senyum sana, senyum sini gitu ya teman-teman. Itu dia yang akan menyatakan perasaannya sama kamu guys. Yang memilih hati warna hijau. Semoga cocok, semoga resonate. Diambil energi positifnya teman-teman, dibuang negatifnya. Kalau nggak cocok, tolong dimaafkan ya guys. Mungkin aku belum sanggup menarik energi kamu. Bahagia selalu, bye-bye.